Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Riyadhus Shalihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melimpahkan karunia dan iman-Nya kepada kita hingga kita di saat kali ini bisa bersama-sama kembali melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan nyaman di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka itu semuanya adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini insyaallah kita akan menyampaikan sebuah kajian tematik tidak seperti biasanya. Yang mana kita akan mengambil sebuah tema yang ini terkait dengan banyaknya kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat kita kali ini. Yaitu dengan banyaknya bencana yang menimpa saudara kita. Maka kita ambil sebuah tema pada kesempatan kali ini adalah apakah kita ini merasa aman dari bencana. Di saat kita sekarang ini dalam kondisi aman, tidak ada bencana, tidak ada musibah. Apakah kemudian dengan kondisi tersebut kita merasa aman dari bencana yang ada? Maka dari situ para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita kemudian melihat bahwasanya apa yang terjadi pada saudara kita, seperti misalkan banjir yang ada di Sintang, Kalimantan Barat, yang itu sudah beberapa bulan sejak September yang lalu sampai sekarang masih menggenangi, masih merendam banyak sekali rumah-rumah warga yang ada di sana. Tentunya kondisinya juga sangat mengenaskan Mereka banyak yang tenggelam rumahnya, kemudian juga perabotannya dan yang lain sebagainya. Lalu kemudian selain itu juga ada bencana banjir bandang yang ada di Sulawesi ada di Mamuju dan yang lainnya. Yang di sana mengharuskan warga itu sampai mengungsi karena rumah-rumahnya tertimbun dengan lumpur. Anak-anak pun demikian, pengungsian pun sama. Jadi pengungsiannya pun alasnya lumpur gitu. Karena memang saking banyaknya yang diterjang oleh banjir bandang di sana. Lalu kemudian kalau misalkan kita lihat yang dekat dengan kita seperti kemarin ada banjir, tanah longsor yang di Malang Malang Selatan. Alhamdulillah kemarin kita sudah langsung terjun ke sana untuk membantu para saudara kita yang tertimpa musibah, baik itu musibah banjir ataupun tanah longsor yang ada di Malang Selatan. Kita sudah berkeliling dari yang paling timur di Ampel Gading berbatasan dengan Lumajang, kita sudah ke sana. Memang kondisi di sana subhanallah daerahnya terisolir gitu. Aksesnya susah, terus jalannya tertimbun lumpur, sehingga bantuan yang masuk masih sangat sedikit di sana. Dan itu membutuhkan bantuan perhatian dari kita. Karena mereka masih semacam susah untuk mendapatkan bantuan. Lalu kita juga sudah mengirim bantuan ke Sumber Manjing Kulon, ke Paga dan juga Donomulyo yang mereka juga terkena dampak dari banjir yang menimpa di sana. Lalu kita jalan terus sampai ke barat dan kita sampai di Trenggalek Di Trenggalek juga kita mendapati di sana banyak sekali warga yang membutuhkan bantuan. Bahkan kita di sana itu hari Sabtu Ahad itu sudah 4 hari atau 5 hari setelah banjir itu masih banyak yang rumah-rumah warga yang masih tergenang lumpur. Yang itu kemudian kita bantu mereka, kita bersihkan dan juga
kita bagikan sembako, pengobatan gratis dan yang lainnya kepada mereka. Nah, itulah yang terjadi pada zaman. Dan yang terbaru kemarin, itu terjadi juga banjir bandang yang banyak menimpa saudara kita yang ada di Lampung. Ya, cukup banyak juga korbannya di sana. Ada yang meninggal juga. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang terbaik untuk mereka yang tertimpa musibah. Nah, dengan banyaknya bencana seperti ini para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu bertanya, mengapa bencana ini terjadi? Mengapa bencana ini ada? Apa sih? Mengapa sih harus ada bencana itu? Maka para jemaah, kalau kita melihat bahwasanya bencana itu ternyata memang memiliki beberapa fungsi. Paling tidak diantaranya bahwasanya bencana itu bisa berfungsi sebagai ujian. Lalu bencana juga bisa berfungsi sebagai teguran. Dan yang ketiga, bahwasanya bencana itu juga bisa berfungsi sebagai azab atau siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tertimpa. Nah, bagaimana kita bisa membedakan dari ketiga hal tersebut? Maka kita lihat yang pertama, bencana itu sebagai ujian. Nah, ini untuk siapa? Maka bencana sebagai ujian ini terjadi kepada para nabi dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang tidak memiliki dosa atau dosanya sedikit, tapi banyak amal solehnya. Maka mereka inilah ketika mendapatkan mendapatkan bencana, maka bencana itu akan menjadi ujian bagi mereka. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, yang mana sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling dahsyat, paling berat ujiannya, atau paling berat balaknya, musibahnya, bencananya? Siapakah manusia yang paling berat itu? Ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Jadi yang paling berat itu adalah para nabi. Kemudian yang sepertinya dan yang sepertinya, maksudnya yang paling mirip dengan nabi kesolehannya, dan yang paling lagi itu ya lebih berat lagi. Jadi kalau semakin mendekati nabi, maka semakin berat ujian yang akan menimpa. Dan beliau sendiri menjelaskan kepada kita, fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seorang itu akan diberikan bala, akan diberikan bencana, cobaan, musibah. Itu sesuai apa? Sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu solban. Ya, kalau agamanya itu kokoh, kuat gitu ya. Istadda bala'uhu, maka akan semakin kuat, semakin berat bala yang akan menimpanya. Ujian yang akan menimpanya semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqah. Kalau ternyata dalam keagamaannya itu ada rapuh, agamanya itu rapuh. Ya. Maka ubtuliya ala hasabi dinihi. Maka orang yang seperti ini diuji ya sekedar sesuai dengan agamanya. Fahma yabrahul bala. Ya, maka demikianlah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bencana sebagai ujian ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengangkat derajatnya orang-orang soleh itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan supaya mereka mendapatkan pahala yang besar. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Syaikhul Islam Taimiyah bahwasanya beliau mengatakan wa idza azumatil mihnah kana dzalika lil mu'mini as-solihi, yani sababan li'uluwid darajah wa adimil ajr. Jadi kalau semakin besar ujian, semakin besar bala yang menimpa seorang mukmin yang soleh, maka itu adalah sebagai sebab untuk mengangkat derajatnya yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian ternyata ketika bencana itu menimpa orang yang soleh,
maka itu juga sebagai bentuk tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda kepada kita, "Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakht." Ya. Jadi sesungguhnya besarnya balasan pahala itu sesuai dengan kadar besarnya ujian, besarnya bala, bencana yang ditimpa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan bala kepada mereka. Akan memberikan ujian atau bencana kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik para jamaah, itu tadi yang pertama bahwasanya bencana sebagai ujian. Lalu kemudian yang kedua, bencana itu bisa juga sebagai teguran. Nah, bagaimana ini terjadi? Ya, maka ini terjadi kepada orang-orang mukmin yang berbuat dosa. Kalau orang mukmin berbuat dosa, ya maka kemudian ketika mendapatkan bala atau mendapatkan musibah, bencana, maka itu sebagai teguran atas dosa yang mereka lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja yang menimpa kalian berupa musibah itu ya, maka itu diakibatkan oleh dosa perbuatan manusia itu sendiri. Dan Allah itu mengampuni yang banyak. Jadi dosanya itu banyak. Yang banyak diampuni, yang sedikit saja yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bencana sebagai teguran bagi manusia. Bahkan Allah sendiri menyatakan di dalam surat yang lainnya, misalkan dalam surat Fatir 45, di sana Allah menyatakan kepada kita, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabah. Jadi sekiranya manusia itu dihukum ya atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi semua dosa, misalkan manusia itu berbuat dosa 100, dosanya 1000, semuanya diberikan hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini sampai binatang melata pun tidak akan tersisa karena saking banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi ketika adanya bencana dan musibah itu hanya sebagian kecil akibat dari dosa manusia, sebagian besarnya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kalau kita lihat, ya memang demikianlah kenyataannya. Betapa banyak kita melakukan dosa. Betapa banyak masyarakat kita berbuat dosa. Setiap kali misalkan ada dosa yang langsung dihukum sama Allah Subhanahu wa taala, ya siapa yang bisa selamat? Semuanya pasti akan mendapatkan hukuman di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni yang banyak. Lalu untuk apa Allah menegur mereka yang berbuat dosa? Ya agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosanya, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Allah nyatakan dalam surat Rum, misalkan seperti itu, surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman di sana, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan berbagai macam al-fasad dengan al-ta'rif di sini, maka menunjukkan ini adalah istighraq. Semua macam kerusakan itu telah nampak. Ya baik itu kerusakan alam, bencana alam, ya musibah ataupun yang lainnya, itu telah nampak. Fil barri wal bahr, di darat maupun di laut itu telah banyak kerusakan yang ada. Kenapa sih rusak? Bima kasabat aidinas, karena dosanya manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia telah menjadikan itu rusak. Terus setelah rusak itu kenapa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka itu bisa mencicipi sebagian kecil dari akibat apa yang telah mereka lakukan. Jadi hanya sebagian kecil yang diberikan hukuman, balasan atau diberikan teguran di muka bumi ini. Sebagian besarnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit itu ba'dalladzi amilu, akibat sedikit itu apa tujuannya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi supaya mereka kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa dan kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana sebagai teguran kepada orang mukmin, maka bencana itu juga akan berfungsi untuk menghapuskan dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ya, sebagaimana dalam hadis ya, di sana disebutkan ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala haznin hatta ham yahummuhu illa kufira bihi min sayyiati. Ya, tidaklah seseorang mukmin itu tertimpa suatu musibah, baik itu berupa rasa sakit yang tidak sembuh-sembuh, capek ya, rasa sakit, kemudian sedih, gelisah, galau, gundah gulana dan sebagainya, itu melainkan apa? Sebagai penghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Hadis dari Imam Muslim. Dan kita semuanya pasti berbuat dosa gitu ya. Di hadis yang lain Nabi kita juga bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'min fi jasadihi yu'dhihi illa kafarallahu anhu bihi min sayyi'ati." Apa saja dari segala sesuatu ini yang menimpa seorang mukmin pada pada dirinya, lalu orang itu merasa terganggu dengan itu akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahan orang tersebut. Jadi itulah bahwasanya ketika datang bencana, datang musibah kepada kita, menjadikan kita susah, menjadikan kita tidak senang, ya bisa jadi dosa kita sudah sangat banyak, dan itu menjadi teguran agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi penghapus dari dosa yang selama ini telah kita lakukan. Lalu yang ketiga para jamaah, bahwasanya bencana itu bisa berfungsi sebagai adab, sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kapan itu terjadi? Ya tentunya itu terjadi ketika manusia sudah menyimpang, lalu sudah ditegur, sudah diingatkan, sudah dinasihati, tetapi mereka tetap saja membangkang, bahkan menantang, bahkan ya menjelek-jelekkan, melawan dan sebagainya. Ya maka seperti itulah kemudian ketika datang bencana kepada mereka, maka bencana itu menjadi adab bagi mereka. Ya contohnya ada sangat banyak ya pada kaum terdahulu. Kaumnya Nabi Nuh, ya mereka menyimpang dengan menyembah berhala. Diingatkan untuk kembali menyembah Allah, mereka tidak mau. Akhirnya Allah azab mereka dengan banjir yang menenggelamkan mereka semuanya. Demikian juga kaum Nabi Lut, yang mereka itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut, malah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keji, perbuatan LGBT, ya, perbuatan homoseks. Lalu kemudian Allah adab mereka dengan adab yang sangat pedih. Buminya dibalik, mereka dilemparkan ya, dilempari batu dari ya segala penjurunya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian juga ada kaum Ad, ada kaum Samud ya, kaum Nabi Saleh dan yang lainnya. Mereka semuanya itu adalah orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka ingkar dengan para nabinya. Baiklah para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya bencana sebagai azab. Tadi sudah kita kenal bencana itu ada sebagai ujian, ada sebagai teguran, ada juga sebagai azab. Nah, lalu pertanyaannya sekarang para jamaah, ketika kita sekarang dalam posisi aman, tidak ada bencana yang menimpa kita, pertanyaannya, apakah kita merasa aman bahwasanya kita tidak akan tertimpa bencana? Ya, kalau kita lihat kembali yang tadi, ya, fungsi dari bencana tadi, tentunya kita tidak merasa aman. Kenapa? Karena kita sendiri masih berbuat dosa. Orang-orang sekitar kita masih berbuat dosa. Yang mana dosa itu akan mengundang datangnya bencana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama. Sekiranya penduduk sebuah negeri mereka itu beriman, mereka itu bertakwa,
maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan aku buka bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi sebab keberkahan Allah buka kepada kita, kebaikan yang akan ditimpakan, akan diberikan kepada umat manusia itu adalah tatkala mereka itu beriman dan bertakwa. Beriman dengan segala macam yang harus diimani, mulai dari rukun imannya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, iman sampai kepada takdir, semuanya itu diimani, maka itu yang akan menjadikan mereka itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan bumi akan diberikan, kebaikan langit akan diberikan. Akan tapi kalau sebaliknya bagaimana? Walakin kadzabu, akan tapi kalau mereka itu justru mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para rasul, mendustakan syariat Islam, apa akibatnya? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka akan kami hukum mereka, ya, disebabkan atas mereka perbuatan mereka sendiri tidak mau mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menghukum mereka. Nah, di sini jelas para jemaah bahwasanya kalau kita sekarang dalam kondisi, ya, kalau kita sudah beriman, kita bertakwa, ya semoga Allah Subhanahu senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita. Tapi kalau sebaliknya, masih ada di antara kita yang kemudian itu masih tidak mau mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus banyak bersiap-siap agar jangan sampai kemudian kita tertimpa bencana. Lalu kemudian Allah juga menyatakan kepada kita di dalam firman-Nya yang lain, afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna ba'suna bayatan wahum naimun. Maka apakah penduduk sebuah negeri itu mereka merasa aman dari datangnya siksaan, datangnya bencana kami kepada mereka di waktu malam hari saat mereka sedang tidur. Ya, surat Al-A'raf ayat 97. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menimpakan sebuah bencana kepada suatu kaum, suatu masyarakat, suatu, ya, desa atau suatu di saat mereka sedang tidur. Pernah kan dulu, ya, di waktu malam hari tiba-tiba datang bencana. Saat tidur tidak tahu sudah ada bencana. Apa itu gempa? Apakah itu bencana gunung meletus, ya, ataupun yang lainnya. Ini Allah tanyakan kepada kita, apakah kita merasa aman kalau sedang tidur gitu? Ketika misalkan kita sedang pulas tidur gitu, apakah kemudian kita nggak mungkin tertimpa suatu bencana? Mungkin saja itu terjadi. Di ayat yang lain Allah juga berfirman kepada kita, awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah kemudian penduduk suatu negeri itu mereka merasa aman dari datangnya bencana kami kepada mereka di waktu duha, di waktu pagi, sedangkan mereka sedang bermain. Ya, kita tentu ingat para jamaah, dulu yang terjadi ketika tsunami Aceh itu kan di waktu pagi kan. Ya, di waktu pagi ketika mereka sedang main-main di pantai. Ketika tiba-tiba air surut, mereka senang ngambil ikan gitu kan. Tapi subhanallah setelah itu air datang dan menyapu. Ya. Dan kalau kita lihat misalkan seperti bencana yang terjadi pada tahun lalu ketika kita sedang sore, ya, anak-anak sedang ngaji TPG ataupun yang lainnya, tiba-tiba ya Gunung Semeru memuntahkan lavarnya. Ya, itu kita kadang nggak siap gitu dengan seperti itu karena tiba-tiba sekali datangnya bencana. Atau di sini di dekat kita yang sebelumnya banjir bandang. Kita nggak mengira bahwasanya akan terjadi sebuah banjir bandang yang menimpa saudara kita. Jadi seperti para jemaah, bahwasanya apakah kita akan merasa aman gitu? Sementara ya di tempat kita sendiri kita lihat masih belum semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya bahwasanya dari hal seperti ini, ya, kemudian Allah juga menyatakan kepada kita, afa aminu makrullah fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun.
Maka apakah mereka itu merasa aman dari siksaan Allah, dari azabnya Allah yang datangnya tidak terduga-duga? Ya, tidak ada yang bisa merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang tiada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Jadi kalau kemudian kita itu sudah merasa aman, nggak mungkinlah kita ditimpa bencana, nggak mungkin kita ditimpa musibah. Maka itulah di saat itulah kita akan merasa rugi, akan menjadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena kita nggak mempersiapkan diri. Kalau kita sudah merasa aman, berarti kan kita lalai kan gitu ya. Kita nggak perlu lagi bersiap-siap. Tapi para jamaah, ketika kita kemudian merasa bahwasanya diri kita ini ya masih belum baik, diri kita ini masih kemudian juga apa namanya eh, ada dosa dalam diri kita, maka kita senantiasa akan memperbaiki diri. Atau kemudian kita melihat misalkan di masyarakat kita masih ada yang berbuat dosa, maka kita akan berusaha memperbaiki masyarakat tersebut. Tapi kalau kemudian kita merasa aman para jamaah, maka kita nggak peduli apapun yang dilakukan masyarakat sudah biarkan saja, nggak ada urusannya dengan kita. Dan inilah yang akan menjadi penyebab datangnya bencana ketika sudah tidak ada lagi orang-orang yang peduli dengan kebaikan. Tapi ketika masih ada yang menyampaikan kebaikan, maka insya Allah itulah yang akan menyelamatkan orang dari bencana. Baiklah para jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kalau ditanyakan kepada kita, apakah kita merasa aman dari datangnya bencana? Ya tentu tidak. Kenapa? Karena kita masih banyak berbuat dosa dan orang-orang sekitar kita juga masih banyak berbuat dosa. Kapanpun Allah kehendaki, maka bencana itu bisa menimpa kita. Lalu selanjutnya para jemaah, bahwasanya kalau kita ingin selamat dari bencana, ya maka tentu adalah yang harus kita lakukan. Apa itu diantaranya? Ya, ada beberapa amalan yang memang itu bisa kita lakukan untuk menolak datangnya bencana. Di antara yang pertama, bahwasanya kita harus meninggalkan dan menjauhi sebab-sebab datangnya bencana. Ya banyak ya, di dalam hadis Nabi SAW di sana Nabi menjelaskan kepada kita, di antaranya misalkan beliau menyampaikan kepada kaum muhajirin. Ya, beliau menjelaskan itu ketika misalkan ada orang yang dia itu berbuat keji, ya perbuatan keji itu ya perbuatan seperti zina, LGBT, kemudian juga mabok dan yang lainnya ya. Kemudian perbuatan-perbuatan judi, merampok dan yang lainnya itu, kalau itu sudah merajalela ya, maka itu pasti itu ketika dilakukan dengan terang-terangan seperti itu, ya maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana berupa wabah, penyakit dan yang lainnya. Ya. Atau kemudian juga ketika ada orang-orang yang ketika berjual beli, dia nggak jujur dalam timbangannya dicurangi, ya. Maka ini juga akan menjadikan bencana, datangnya bencana berupa pacaklik dan yang lainnya. Kalau orang-orang nggak mau membayar zakat juga akan mengundang bencana. Orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, ini juga akan mendatangkan bencana. Demikian pula ketika para pemimpin di suatu negara itu hanya menjalankan hukum yang sesuai dengan dia, kalau nggak sesuai ditinggalkan, maka itu juga akan mendatangkan datangnya bencana. Dan semua itu ya tentunya harus kita jauhi supaya kita terhindar dari bencana. Lalu kemudian ketika misalkan ada di antara kita yang sudah terjerumus dalam satu dosa, ya, atau banyak di antara kita yang kemudian berbuat dosa, maka solusinya adalah supaya tidak tertimpa bencana kepada kita, tidak tertimpa bala, ya maka kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tadi sudah banyak kita sampaikan ya, ayat-ayatnya, datangnya bencana supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan kepada kita, wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Kami berikan bala kepada mereka, baik itu berupa kebaikan ataupun juga berupa keburukan, supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bala yang Allah timpakan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kembali, maka bala itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat tentu diawali dengan kita menyesal. Mengapa kita sampai berbuat dosa? Lalu kemudian setelah itu kita tinggalkan dosa yang kita lakukan. Kalau dulunya kita berbuat dosa dengan melakukan perbuatan yang haram, misalkan seperti apa? Minum khamr, zina, judi atau yang lain, segera kita tinggalkan dosa tersebut. Kalau kita berbuat dosa dengan meninggalkan kewajiban, misalkan dulu kita nggak sholat, kita nggak bayar zakat, kita nggak puasa, atau kita nggak berbakti kepada orang tua, maka segera kita tinggalkan dosa itu dan kita perbaiki, kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kita sholat dengan baik, kita bayar zakat, kita jalankan puasa, kita berbakti kepada orang tua dan yang lain sebagainya. Lalu kemudian setelah itu apa? Setelah itu dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertekad kuat, bertekad bulat jangan sampai kita ulangi lagi dosa tersebut. Jadi kalau sebelumnya sudah pernah kita berdosa dosa dengan dosa judi misalkan seperti itu, ya kalau kita bertobat ya kita harus berusaha jangan sampai mengulangi lagi judinya. Ya. Maka itulah baru kemudian insya Allah dikatakan tobat kita tobat yang nasuh, yang benar-benar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya tidaklah suatu bencana itu ditimpakan melainkan disebabkan oleh dosa, dan tidaklah suatu bala itu dihilangkan melainkan karena taubat. Jadi kalau kita berdosa akan mengundang bala, bencana. Kalau kita bertaubat maka akan mencabut bencana. Lalu yang keempat adalah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar itu di sana Allah menyatakan wa makan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak Allah Subhanahu wa taala akan mengadab suatu kaum sementara mereka itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya adalah yang bisa menjadi penolak bala adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa itu akan menjadikan solusi dari segala macam problem yang kita hadapi. Dan demikian juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan tawakal di sana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kita dalam segala kebutuhan kita. Tentunya kemudian yang berikutnya yang ketujuh adalah kita banyak melakukan kebaikan kepada orang lain. Melakukan kebaikan kepada orang lain ini juga menjadi sebab yang bisa menyelamatkan kita dari datangnya bencana. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya berbuat kebaikan itu akan menjaga dari kebinasaan atau dari kebinasaan yang buruk, ya. Dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin terhindar dari keburukan atau bencana yang buruk, ya maka dengan banyak berbuat baik kepada orang lain. Dan terakhir, ya bisa kita amalkan untuk bisa selamat dari bencana adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita dari segala macam mara bahaya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, la yarudul qada illa ad-du'a, ya, tidak akan menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Doalah yang bisa menyelamatkan kita atau menghindarkan kita dari takdir yang sudah Allah tetapkan. Maka dengan ini para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya semoga apa yang sudah kita sampaikan ini yang bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan kita semuanya dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Baiklah, mungkin demikian saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan ya bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberikan yang terbaik kepada kita hingga kita mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan balasan berupa jannah nanti di akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.